Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang ketiga Waalaikumsalam. ya teman-teman ya. Mohon maaf ini. Saya tuh malah belum sempat istirahat karena tadi tiba-tiba ada tamu, dua tamu yang tiba-tiba hadir. Nah, tapi nggak apa-apa deh, biar nggak terlalu lama nih. Oke teman-teman, kita ke sesi yang ketiga ini. Sesi yang ketiga ini kita akan membahas terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia tentunya. Ya, jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu erat kaitannya dengan hukum tata negara. Ya, jadi nanti kita akan sedikit mengkaji atau mengulas terkait dengan sistem pemerintahan tentunya itu yang ada di Indonesia ya, secara komprehensif atau secara menyeluruh nih teman-teman. Jadi nanti pembahasan ini akan mencakup terkait dengan konsep dasar, kemudian ada klasifikasi, ada karakteristik, juga ada sistem pemerintahan berdasarkan berbagai konstitusi yang kemudian telah berlaku ya teman-teman ya di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Melalui pemahaman ini kemudian teman-teman nanti saya harapkan untuk memperkuat wawasan tentang fondasi tata negara di Indonesia. Nah, kita akan masuk ke pengertian sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan itu adalah sebuah konsep ya. Sebenarnya kan konsep itu kan dilahirkan dari ide dulu ya teman-teman ya. Ide kemudian melahirkan sebuah konsep. Konsep ini itu menggambarkan bagaimana kemudian kekuasaan dalam suatu negara dibagi, kemudian dijalankan oleh lembaga-lembaga negara untuk mencapai sebuah tujuan yang pasti telah ditetapkan. Nah, di sini akan ada 3 poin penting nih teman-teman. Poin yang pertama itu terkait dengan pembagian kekuasaan, terkait dengan sistem pemerintahan mengatur bagaimana kekuasaan itu dibagi antara lembaga-lembaga negara. Kemudian koordinasi lembaga, itu lembaga-lembaga negara bekerja sama untuk mencapai tujuan negara. Kemudian terkait dengan pencapaian tujuan, sistem pemerintahan itu dirancang untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Kemudian terkait dengan pembagian pengertian sistem pemerintahan, ya. Jadi saya mengutip nih dari Prof. Sunarso, membagi pengertian sistem pemerintahan dalam sudut pandang yang berbeda tentunya. Saat kita melihat sudut pandang yang berbeda ini, itu kita akan melihat sistem pemerintahan dalam arti yang sempit dan sistem pemerintahan dalam arti yang luas. Kalau kita berbicara masalah sistem pemerintahan dalam arti yang sempit, maka kita akan berbicara antara legislatif dan eksekutif. Jadi menghasilkan 2 model nih teman-teman kalau eksekutif dan legislatif. Jadi sistem parlementer, eksekutif itu bertanggung jawab kepada legislatif, kemudian sistem presidensial, eksekutif itu terpisah dan independen dari legislatif. Kalau pengertian secara luas terkait dengan sistem pemerintahan, kerangka yang menyatukan lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan negara, melibatkan pembagian kekuasaan yang jelas dan hubungan antar lembaga yang efisien. Efisien itu berarti seperlunya ditekan gitu ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan elemen sistem pemerintahan. Saat kita berbicara masalah elemen sistem pemerintahan, ya, jadi saya mengutip dari beberapa pakar, ya. Dasril Rajab itu mengatakan bahwa sistem pemerintahan itu terdiri dari sistem dan pemerintahan. Ada 2. Kalau sistem itu berarti sekelompok bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, tapi kalau pemerintahan itu adalah proses. Proses memerintah yang dilakukan oleh aparatur negara tentunya, bukan oleh warga negara. Kemudian terkait dengan Fatahullah Jurdi, jadi pemerintahan
dalam arti luas itu akan mencakup seluruh kegiatan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dan kepentingan negara meliputi peran eksekutif, kemudian ada legislatif, kemudian juga ada yudikatif. Kalau kita berbicara masalah konsep holistik, ya, konsep holistik itu berarti sistem pemerintahan itu kemudian melibatkan seluruh struktur negara yang bekerja bersama. Lah, bekerja bersama ini itu untuk mencapai tujuan dari sebuah negara. Lah, konsep holistik ini itu akan mencakup interaksi antar lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara secara efektif tentunya. Lah, kemudian fokus sistem pemerintahan itu bagaimana sih? Nah, fokus sistem pemerintahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terkait dengan pembagian kekuasaan. Saat kita berbicara masalah pembagian kekuasaan, artinya menurut Titik Triwulan nih teman-teman ya. Sistem pemerintahan itu berfokus pada pembagian kekuasaan hubungan antara lembaga negara dan pelaksana. Jadi terpisah ya. Lembaganya dengan pelaksananya itu terpisah. Kemudian terkait dengan tujuan, ya, tujuan sistem pemerintahan itu kalau sistem pemerintahan itu berfungsi memastikan kekuasaan negara dijalankan secara adil, terorganisir dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Kalau keseimbangan antar lembaga itu pembagian kekuasaan yang jelas antara legis, ekse, dan yudikatif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keseimbangan antar lembaga negara. Ya, ini. Kemudian terkait dengan pembagian sistem pemerintahan. Ya. Kalau kita berbicara masalah pembagian sistem pemerintahan, maka di sini berdasarkan pembagian kekuasaan nih teman-teman. Ada trias politika, eksekutif pelaksana pemerintahan, legislatif pembuat undang-undang, dan yudikatif ini terkait dengan penegakan hukum. Lah kalau berdasarkan hubungan legislatif dan eksekutif, parlementer ya itu terkait dengan presidensial juga dengan semi presidensial. Lah kalau berdasarkan sumber kekuasaan itu monarki kekuasaan raja atau ratu ya dan republik kekuasaan dari rakyat. Ya, kalau kita berbicara masalah monarki ya berarti kayak Ratu Inggris itu ya teman-teman ya. Kemudian berdasarkan pembagian negara, negara kesatuan ya teman-teman ya. Kesatuan kekuasaan terpusat dan federal itu pembagian kekuasaan pusat dan daerah. Kemudian terkait dengan berdasarkan kekuatan politik, demokrasi, kekuasaan rakyat, otokrasi, kekuasaan tunggal, oligarki, kekuasaan elit, dan teokrasi berbasis agama. Kemudian terkait dengan sistem pemerintahan berdasarkan pembagian kekuasaan atau trias politika. Trias politika itu adalah konsep pemisahan kekuasaan negara oleh Montesquieu. Ini sudah teman-teman dapatkan di ilmu negara. Untuk mencegah konsentrasi kekuasaan, membagi kekuasaan itu menjadi 3 cabang. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman pahami itu adalah terkait dengan legislatif. Nah, kalau kita berbicara masalah legislatif, itu kita akan mengaitkan dengan undang-undang. Nah, membuat undang-undang itu melalui Badan Perwakilan Rakyat, merumuskan kebijakan dan mengawasi pemerintah. Di Indonesia itu ada MPR, ada DPR, kemudian juga ada DPD. Kalau kita berbicara masalah eksekutif,